Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kita akan melanjutkan program kita yaitu membahas tentang pokok bahasan gerak lurus. Nah, dengan pokok bahasan yaitu gerak vertikal ya. Oke. Untuk selanjutnya perhatikan aplikasi konsep atau penurunan konsep dan aplikasinya ke dalam perhitungan. Ya, supaya kalian benar-benar mengerti dan tentu saja paham ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, persamaan gerak vertikal ya. Nah, ini diturunkan dari gerak lurus berubah beraturan seperti berikut. Nah, di sini ada gerak lurus berubah beraturan di mana percepatannya adalah A sama dengan Pt dikurangi P0 per T ya. Nah, kemudian jarak tempuhnya E sama dengan P0 T ditambah setengah AT kuadrat atau E sama dengan S0 kalau ada P0 A kalau ada perpindahan awal ya atau jarak awal ditambah P0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Nah, kemudian untuk persamaan kecepatan, Pt sama dengan P0 plus A kali T. Dan Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2A kali S ya. Oke, nah sekarang untuk gerak vertikal itu lintasannya ke atas dan ke bawah. Sedangkan ini bisa ke arah kanan, bisa ke arah kiri, bisa ke arah depan atau ke belakang ya untuk gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini kurang E ya, bukan gerak ya, gerak vertikal. Nah, nanti di sini percepatannya ganti dengan G. Jadi bukan A sama dengan G, tapi nanti percepatannya ganti dengan percepatan gravitasi yang biasanya diambil supaya mudah adalah 10 meter per detik kuadrat kalau ingin mudah ya. Nah, bergantung pada soal. Nah, untuk jarak yang ditempuh ganti dengan ketinggian ya, ketinggian. Nah, S-nya ganti dengan H ke pinonya tetap. Nah, cuman nanti di sini G G itu ganti dari A ya. A diganti dengan G. Kemudian H itu juga bisa diganti dengan Y ya. Gitu. Kemudian berikutnya H sama dengan H0 atau Y sama dengan Y0 ditambah P0 T ditambah setengah GT kuadrat. Ingat nanti ada keterangan lagi ya. Kemudian untuk kecepatan persamaannya Pt yang di sini Pt sama dengan V0 plus A kali T. Nah, di sini Pt sama dengan V0 plus G kali T. Kemudian Pt kuadrat V0 kuadrat tambah 2S. Nah, di sini tinggal ganti dengan Pt kuadrat V0 kuadrat ditambah 2G kali H. Nah, perhatikan saya akan menjelaskan dikit di sini ya. Nah, itu mengenai G ya. G di tengah aja ya. G akan positif, nah itu atau negatif bergantung pada pengamatnya. Kalau misalkan pengamat ada di bawah, ini seperti ini tanah, kemudian ada yang melemparkan bola ke atas tuh ya, melemparkan bola ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Nah nanti di sini menurut pengamat ini nih, itu G-nya negatif ya, G-nya negatif. Nah, tetapi kalau ada pengamat di atas, misalkan dia berada di gedung, misalkan tuh, nah, menurut dia gayanya bukan bukan negatif tapi positif. Jadi nanti plus dan minusnya itu bergantung pada posisi pengamat. Nah, oke. Nah, tetapi biasanya untuk soal-soal yang ditampilkan itu biasanya pengamat ada di permukaan bumi atau tanah ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan benda jatuh bebas, jatuh atau dilemparkan dari atasnya. Nah, ini berarti G-nya dianggap positif ya. Jadi nanti gerakan gini. Kalau gerakannya ke atas, itu G-nya negatif. Kalau gerakan benda ke atas itu G-nya negatif, gerakan benda ke bawah berarti G-nya positif. Kalau pengamat ada di bumi ya atau di tanah gitu ya. Nah, nanti ini bisa bisa saja plus minus itu ya. Ini berarti plus minus. Ini juga sama plus minus. Ini juga sama plus minus ya. Oke, ambil salah satu untuk H atau Y ya. Ambil salah satu jangan dua-duanya. Nanti kan kalau dua-duanya pusing. Oke, hafalkan dulu nanti ya. Ini di drill aja, misalkan A sama dengan Pt dikurangi pi nol. Nah, ini boleh ditulis. Tulisannya boleh diganti ini. Pt dikurangi pi nol per T gitu ya. Oke. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Hafalkan rumusnya ya.
supaya kalian mudah untuk eh, mengerjakan suatu soal. H ketinggian ingat. V0 kecepatan awal. H0 berarti tinggi awal gitu ya. Oke. Nah, oke. Nah, nanti di sini tinggal begini, lihat aja. Ya. Nah, kita aplikasikan ke soal. Soal nomor satu. Sebab benda jatuh bebas dari ketinggian tertentu. Tentukan ketinggian benda detik kelima. Oke. Nah, di sini hanya diketahui waktu. Ya. Hanya diketahui waktu. Nah, tetapi kita bisa melukiskan seperti ini. Ya. Jatuh bebas ini misalkan tanah ya. Nah, waktunya yang pertama option A itu 5 detik, option B juga 5 detik. Cuman nanti di sini kalau misalkan ada keterangan jatuh bebas, berarti itu P0-nya 0 ya. Nah, ditanyakan ketinggian, B-nya kecepatan. Ya. Nah, untuk option A, ini H berapa? Nah, boleh menggunakan H sama dengan P0 T ditambah setengah GT kuadrat ya. Nah, karena P0-nya 0, maka langsung aja 0 ditambah setengah. Nah, G-nya ambil saja 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, kalikan 10, kalikan 5 kuadratnya. Oke, nanti didapat, ini 5 ya, ini coret aja kan ini. 2, 5 kalikan 25, berarti ini 125 meter. Nah, pertanyaan berikutnya adalah B, kecepatan berapa sih? Pt sama dengan V0 plus G kali T ya. Nah, V0-nya 0. Nah, kalikan 10, dia tahu ditambah 10 kalikan 5. Nah, ini berarti 50 meter per sekon ya. Jadi ketinggian benda 125 meter, kemudian kecepatannya saat itu adalah 50 meter per detik. Oke, itu soal nomor satu. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, sama seperti yang tadi, sebenarnya jatuh bebas dari ketinggian 45 meter di atas permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per detik, nah tentukan waktu ya, waktu menumbuk tanah. Jadi benda itu menumbuk tanahnya berapa detik. Kemudian berikutnya kecepatan benda ketika menumbuk tanah. Nah, jangan lupa gambar ya supaya kita lebih lebih apa namanya lebih paham dengan soal itu. Nah, ini ada benda ya, ya. Ini tingginya ini kebetulan di situ 45 meter, G-nya ambil di situ 10 meter per sekon. Nah, pertanyaannya waktunya berapa sih? Kemudian B-nya kecepatannya berapa? Nah, kayak untuk menentukan waktu, kalian boleh menggunakan gini. H sama dengan 0 plus ya setengah G T kuadrat ya. Nah, ya, P0T ya. P0T ada siapa dulu nih biar biar agak bagusan lah tulisannya ya. Kita cari waktu ya. Kita cari waktu dengan menggunakan rumus V0 kali T plus. Kenapa plus? Karena jatuh ya. Jatuh ke bawah nih. Pengamat ada di bawah setengah GT kuadrat ya. Tinggal masukkan ini 0 ditambah setengah kalikan 10. Nah, T kuadratnya. Nah, ini masukkan 45 ya. Jadi nanti 45 sama dengan, nah ini coret ya, 5 T kuadrat. Ini coret dengan ini. Maka T kuadrat sama dengan 9 ya. Nah, T-nya itu berarti akar 9. Nah, T-nya itu berarti 3 sekon ya. Oke, itu nomor A. Nomor B-nya berapa sih kecepatan saat itu? Nah, kalian boleh menggunakan V sama dengan V0 plus G kali T ya. Eh, ini berarti 0, ini 10, ini 3 ya. Berarti 0 ditambah 30 ya. Oke, hasilnya adalah 30 meter per sekon. Itu kecepatan benda saat menumbuk tanah gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3 ya. Dari sebuah gedung yang tingginya 15 meter,
Nah, sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per detik ya. Nah, jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per detik, tentukan waktu dan kecepatan batu saat jatuh di tanah ya. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini ada batu dilempar vertikal ya. Nah, nanti dia jatuh gini. Ya. Nah, pertanyaannya kecepatannya berapa, awal lamanya berapa. Nah, oke. Nah, ini berarti H0 ya. Kemudian ini V0. Nah, kalau ada soal seperti ini, ditanyakan waktu dan kecepatan, maka kalian gunakan rumus ini. H sama dengan H0 ditambah V0 kali T ditambah setengah G T kuadrat ya. Nah, karena gerakannya ke atas, ya, karena gerakannya ke atas, maka nanti G-nya negatif. Sedangkan ketika jatuh di tanah, itu H-nya udah 0 ya. Nah, berarti 0, kemudian ini 15 ya, hanya 15 meter. Kemudian P0-nya adalah 10 ya, meter per sekon. Nah, ini tinggal masukkan 15, ini 10 kali T dikurangi setengah kali 10 kali T kuadrat ya. Oke, 0, 15, ini 10T dikurangi 5T kuadrat. Pindah ya, pindah ruas, 5T kuadrat min 10T min 15 dengan 0. Kiri kanan bagi 5. T kuadrat dikurangi 2T, dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kalian boleh menggunakan rumus ABC atau boleh menggunakan pemaktoran ya. Oke. Nah, kalau saya perkenalkan rumus ABC saja seperti ini. T sama dengan ya, ini min B plus minus ya, akar dari B kuadrat min 4A kali C ya, per 2A ya. Nah, di sini berarti A-nya 1, B-nya minus 2, C-nya minus 3 ya. Oke, masukkan. Maka di sini ada waktu 2, T1 2 ya. Oke. Min B, nah berarti min 2 kali min 2, min kali min 2, berarti 2 plus min ya, akar dari, nah ini 2 kuadratkan jadi ada 4 ya. Dikurangi 4 kali A-nya di situ 1 ya. 4 kali 1 ini 1 di sini. Ini 1 ya. Nah, 4 kali 1 kalikan minus 3 ya, min 3. Oke. Nah, per 2 kali 1. Oke, hasilnya nanti 2 plus min ya, bagi 2 nih, akar dari 4 ditambah 12 ya. Oke. Nanti dapat T12 ya. Maksudnya T1 dan T2 itu berarti 2 ditambah akar dari 16 ya, per 2 plus min ya. Nah, maka T12 itu 2 ditambah dikurangi 4 ya. Karena akar 16 itu 4 dibagi dengan 2. Nah, negatifnya nggak usah dibawa karena 2 dikurangi 4 kan minus. Nah, jadi nanti yang dibawa adalah waktunya 2 plus 4 dibagi dengan 2. Berapa? 6 ya, dia bagi 2 3 sekon. Nah, berarti lama bola melayang di udara, ini melayang di udara itu sampai jatuh nih, itu 3 detik. Nah, kecepatannya berapa? Vt atau V sama dengan V0 min G kali T. Kenapa pakai min? Karena awalnya dilemparkan ke atasnya. Jadi nanti gini, ini berarti 10 dikurangi 10 kali 3 kan? Nah, ini berarti 10 dikurangi 30, hasilnya minus 20 meter per sekon. Nah, tanda negatif itu sama saja begini, 20 meter per sekon. Nah, ini arahnya ke bawah ya. Nah, itu arahnya ke bawah karena kecepatan itu vektor. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4 ya. Nah, ini balik kebalikan dari yang tadi. Ini dilempar vertikal ke atasnya. Jadi nanti gerakannya dari bawah. Nah, pertanyaannya, tentukan tinggi maksimum, kemudian kapan benda mencapai titik tertinggi atau tinggi maksimumnya. Oke, ilustrasi gerakannya seperti ini. Ya, bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal di situ 50 meter per sekon. Nah, pertanyaannya, berapa tinggi maksimum? Ya, berapa tinggi maksimumnya? Kemudian kapan mencapai tinggi maksimum? Oke.
Nah, kita gunakan nomor A ya, ditanyakan H maksimum berapa. Nah, ingat, pada saat sampai titik tertinggi, ini kecepatan akhirnya sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, berarti bagaimana? Pakai guna ini. Pi T kuadrat, kenapa pakai ini? Karena tidak ada waktu, yang waktunya kan ditanya. Berarti pi 0 kuadrat, pakai ini rumusnya. Pi T kuadrat sama dengan pi 0 kuadrat minus. Kenapa minus? Karena gerakannya ke atas. G kali H ya. Nah, mencapai titik tertinggi itu berarti 0 ya. Nah, ini berarti 50 kuadrat dikurangi 2 kali 10. Nah, kalau sudah tahu udah aja langsung 20 kali H ya. Maka nanti 20H sama dengan 2500 ya. Coret dengan ini. Nah, berarti nanti 2H sama dengan 250. Maka H-nya sama dengan 125 meter ya. 250 dibagi dengan 2 ya, 125 meter. Nah, B-nya kapan sih mencapai titik tertinggi? Nah, kalian boleh menggunakan rumus ini. H sama dengan, kenapa pakai H? Karena sudah ada kan? H sama dengan setengah T kurung IT ditambah V 0 ya. Ini berarti 125 ya. Kemudian ini setengah, ini kalikan T. Nah, kecepatan akhirnya 0, kecepatan awalnya di situ 50 ya. Oke. Nah, berarti kiri kanan kali 2. Nah, 250 ya sama dengan T ya kalikan 50, tinggal nyoret ya. Maka T sama dengan 5 sekon ya. Jadi benda mencapai titik tertinggi ya setelah 5 detik atau detik kelima dan tingginya maksimumnya adalah 125 gitu ya. Oke, itu jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Nah, sebuah jembatan berada di atas permukaan sebuah sungai. Dari atas jembatan dijatuhkan sebuah bola. Setelah 4 detik, bola menimpa permukaan air sungai. Tentukan tinggi jembatan terhadap permukaan sungai dan kecepatan benda, itu bukan bola ya, benda saat menumbuk permukaan air. Nah, ditanyakan tingginya dan kecepatannya berapa ya. Ya, oke. Kita jawab ya. Kita tidak perlu menggambar jembatan. Gini aja ya. Nah, tuh. Ini permukaan air. Nah, ini berarti tingginya, kemudian kecepatannya nanti ditanya berapa ya. Nah, gunakan ini. H sama dengan, untuk mencari waktu, H sama dengan Pi 0 T ditambah setengah G T kuadrat. Berarti H-nya ditanya ya. H, Pi 0-nya tidak ada ya. 0, Pi 0-nya kan kali T ya. Ditambah setengah kalikan 10 kalikan 4 kuadrat. Nah, berarti nanti di sini coret dengan ini 5 kalikan 16. Berapa? Nah, gampang ya. Ini 80 meter ya. Itu tinggi jembatan. Nah, sekarang ditanyakan berapa sih kecepatannya? Kecepatan, kalian boleh menggunakan rumus ini. V0 ditambah G kali T. Pada ini berarti 0, H-nya itu berarti 10, G-nya bukan H, G-nya 10, kemudian T-nya 4 ya. Nah, itu berarti benda ketika bola ya, bola ketika menyentuh air itu kecepatannya 40 meter per sekon ya. Oke, terjawab sudah ya untuk soal nomor 5. Nah, oke. Hati-hati dengan mengerjakan soal ya. Apakah rumusnya? Oke. Lanjut ke soal berikutnya, ke pembahasan berikutnya. Ya. Ini soal nomor 6. Nah, ini ada bola dilempar vertikal ke atas nih dari permukaan tanah nih. Kecepatannya ini V0 itu 40 meter per sekon. Dan nah, pertanyaannya mirip dengan soal yang tadi ya, ditanyakan berapa tinggi maksimum ya. Dan tentukan ketinggian dan waktu saat, kan bukan tinggi maksimum. Tentukan ketinggian dan waktu saat kecepatan
bola 10 meter per detik. Oh, di sini ini kecepatannya 10 ya, meter per sekon. Oke. Gunakan rumus apa? Akan guna apa? Ya. Karena ditanyakan ketinggian dan waktu ya, gitu. Nah, gunakan rumus ini. Pi T kuadrat, Pi 0 kuadrat ditambah 2GH ya. Nah, ini kita nyari H-nya. Nah, Pi T kuadrat di sini 10 ya, kuadrat. Nah, Pi 0-nya 40. 40 kuadrat. Nah, karena gerakannya kan ada tadi minus 2 kali 10 kalikan H ya. Ini berarti 100, ini berarti 1600 ya, sorry. 1600. Nah, dikurangi 20H ya. Maka 20H sama dengan 1600 dikurangi 100 ya. Oke, berarti 20H sama dengan 1500 ya. Nah, nanti cara dengan ini. Maka hanya itu 150 bagi 2. Berapa? 75 meter ya. Itu 75 meter. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan sih waktu yang pelukannya? Nah, kalian boleh menggunakan rumus ini. H sama dengan setengah T Pi T ditambah Pi 0 ya. Kenapa? Karena KH-nya sudah ada 75 nih sama dengan setengah T. Kemudian Pi T-nya di situ 10, Pi 0-nya adalah 40 ya. Oke, kiri kanan kali 2 berarti 150 ya. Nah, kiri kanan kali 2 150. Kemudian setengah kali 2 berapa? Setengah kali 2 berarti 1. Maka T kalikan 50 ya. Oke. Nah, T-nya sama dengan 150 per 50. Berapa? 3 sekon ya. Itu. Itu salah satu soal ya yang menggunakan apa? Kuadrat kecepatan dan menggunakan setengah T untuk mencari waktu ya dan untuk mencari ketinggian ya. Tolong hafalkan lagi rumus-rumus yang telah ditampilkan di video ini supaya nanti kalian dengan mudah mengerjakan soal ya karena rumusnya udah hafal. Oke, gitu penjelasan dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Nah, next video latihan 1 gerak lurus. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika khususnya untuk bab gerak lurus. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.